sahabat tenesmaluku.com berbicara soal penanganan COVID-19, tentunya semua orang harus berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Dunia kampus pun punya peran yang cukup berarti untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Hari ini saya bersama Profesor Dr. Martinus Yohanes Sapteno, Rektor Universitas Patimura, satu-satunya universitas negeri yang ada di Maluku. Kami akan ngobrol banyak bagaimana sebenarnya pihak kampus berperan dalam memutus mata rantai COVID-19 dan perubahan-perubahan apa yang terjadi tentunya di dunia kampus sendiri, khususnya di Universitas Patimura terkait dengan saat mewabahnya COVID-19 ini. Apa kabar Pak Rektor? Baik, Pak Jen. Sudah lama kita nggak ketemu Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Oke, baik Pak Rektor. Ini kalau kita melihat bahwa banyak perubahan yang terjadi akhirnya Pak di dunia kampus sendiri Pak terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Sejauh ini Pak, usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pihak kampus sendiri Pak dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di intern kampus sendiri seperti apa Pak? Iya, makasih Pak Jen dan pemirsa di rumah. Kampus sejak bulan April tahun 2020 sudah mengambil kebijakan atas instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Dikti bahwa kampus diliburkan dalam arti kerja dari rumah, dan dosen-dosen itu semuanya memberikan kuliah melalui daring. Di samping itu para mahasiswa juga kalau punya kebutuhan mendesak baru bisa datang ke kampus. Tetapi kalau umpamanya tidak ada kebutuhan mendesak, tidak boleh masuk kampus, karena kami menganggap bahwa ketika banyak orang datang ke kampus dan berkerumun di kampus pasti akan muncul klaster baru. Karena itu atas perintah kementerian itulah maka kami membentuk COVID-19 juga di kampus, diketuai oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Berta Kue dan tim itu telah bekerja maksimal. Di samping itu juga dalam rangka membantu para mahasiswa yang terkena dampak COVID-19 ini, kami membantu mereka juga dengan sembako. Dan itu juga dibantu oleh pemerintah provinsi dan kota. Artinya bahwa Pak Rektor sudah menjalankan fungsi bagaimana sebenarnya pihak kampus berperan, misalnya WFH dari rumah, kepentingan yang tidak penting juga bisa dilaksanakan semuanya dari rumah Pak. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan Pak pada saat mahasiswa baru masuk di tempat ini sendiri Pak? Ya, jadi mahasiswa baru pun kami melakukan tes online dan itu dibagi dalam beberapa tahap, dan mereka datang ke sini kami tetap memakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian ketika tes pun dikasih jarak 1,5 meter, sehingga proses tes itu baik yang terkait dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi sampai tes mandiri pun dilaksanakan dan tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan karena semuanya dilaksanakan itu. Sampai itu juga kami mengambil kebijakan pintu-pintu kampus yang begini banyak, kami hanya buka 2 pintu saja, dan 1 pintu masuk, 1 pintu keluar supaya kami bisa mengontrol seluruh proses pergerakan mahasiswa maupun masyarakat yang berurusan di kampus. Sanksi apa Pak yang diberikan Bapak dari pihak kampus terhadap mahasiswanya atau paling tidak pihak kampus yang melanggar protokol kesehatan itu sendiri Pak? Iya, jadi penerapan sanksi itu belum kami terapkan secara langsung, tapi kami menyiapkan semua fasilitas yang dimintakan, umpamanya wastafel kami siapkan bagi semua fakultas, dan itu diinisiasi oleh para dekan dan unit pimpinan universitas yang lain di bawahnya, sehingga semuanya berlangsung dengan baik. Dan para dekan itu juga berinisiasi untuk melakukan berbagai hal yang nanti barangkali perlu saya jelaskan sebentar. Ada beberapa ide-ide menarik yang dilakukan oleh para dekan, umpamanya mereka merelakan para mahasiswa Fakultas Kedokteran itu menjadi relawan untuk membantu pasien COVID-19.
jadi ini sebenarnya kontribusinya sudah cukup besar ya sebenarnya Pak Rektor ya kalau kita melihat bagaimana pihak kampus sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pak Rektor, ini tadi saya sempat masuk ke kampus Pak ya di sini ya. Saya bingung gitu loh. Di pintu masuk sudah ada pencuci tangan dan sebagainya Pak. Pintu keluar juga Pak sebenarnya seperti itu. Apakah memang ini dilakukan padahal kalau menurut sebagian orang pintu keluar tidak perlu karena kita sudah ada di pintu masuk Pak. Jadi pintu masuk diperiksa suhunya, cuci tangan, kemudian kan di dalam ada aktivitas. Keluar juga diharapkan cuci tangan baru mereka keluar. Itu kami harusnya seperti itu karena kami menganggap bahwa mengontrol di dalam kampus tetapi keluar juga dia harus siap untuk menghadapi sentuhan dengan yang lain. Oleh karena itu kebersihan menjadi hal yang sangat penting dan semua pintu-pintu kampus itu kami tetap menerapkan. Baik. Pak Rektor, bagaimana mengkampanyekan Pak protokol kesehatan, healthy lifestyle di masyarakat? Sementara kalau kita melihat begitu banyaknya ribuan bahkan Pak mahasiswa sebenarnya yang ada di Unpad sendiri Pak, bagaimana menggerakkan mereka Pak agar bisa mengkampanyekan ini Pak? Jadi mahasiswa itu kan semuanya punya nomor HP kan. Melalui Wakil Rektor Bidang Informasi dan alumni, maka semua informasi disampaikan melalui nomor HP yang ada. Termasuk mahasiswa itu kan ketika proses perkuliahan kan memberikan pulsa gratis kepada mereka. Supaya mereka bisa mengikuti kuliah. Ketika ada sinyal mereka bisa mengikuti kuliah. Karena HP mereka juga kan perlu diisi dengan pulsa supaya mereka bisa ikut kuliah. Dan itu setiap semester kami lakukan sampai saat ini. Ini inisiatif dari kami, itu perintah juga dari kementerian dan di semester baru ini kementerian langsung membantu bukan saja mahasiswa, dosen juga dikasih pulsa gratis itu. Dan para mahasiswa itu senantiasa kami komunikasikan melalui berbagai media sosial yang ada. Mereka juga taat pada ketentuan yang berlaku. Jadi komunikasi tetap kami bangun dengan mereka dengan cara itu dan dalam waktu dekat ini kami akan mempersiapkan paling sedikit ada 3 media. Yang pertama kita akan bekerjasama dengan Telkom untuk TV live streaming. Kita akan buat, kemudian radio online dan juga koran online. Supaya mahasiswa kita yang ada tersebar di pulau-pulau ini kita bisa komunikasikan berbagai hal kepada mereka karena di era new normal ini kan yang pasti kita tidak lagi hampir kita tidak bisa bertemu secara rutin seperti yang sedia kala. Karena itu kami menginisiasi itu supaya kampus-kampus yang ada juga di Haru dan di MBD itu juga bisa kita komunikasikan itu karena kita punya mahasiswa yang ada di Haru dan MBD itu lebih dari 3.000. Lumayan Pak ya. Pak Rektor, ini kan aktivitas dalam kampus bukan cuman aktivitas perkuliahan, rektorat dan sebagainya. Pembangunan kampus juga Pak masih terus dilakukan nih Pak di beberapa, saya lihat tadi misalnya di beberapa gedung bahkan ini ada proses pembangunan Pak. Sejauh ini Pak, itu kan orang dari luar nih Pak yang masuk ke area kampus sendiri. Penerapannya seperti apa Pak protokol kesehatannya? Tukang yang masuk kerja di sini tetap kami terapkan protokol. Jadi dia masuk tetap harus pakai masker, dia harus cuci tangan. Walaupun nanti sampai sana juga dia kerja pasti potong, tetapi proses masuk kampus dan mengikuti protokol di kampus harus mereka ikuti karena kampus kita harus jaga steril dari itu. Walaupun sejauh ini juga patut diakui bahwa ada juga yang terpapar karena beberapa dosen itu berangkat untuk kepentingan tertentu di daerah lain ternyata pulang ada terpapar, tapi semua sudah pada sembuh dan ada yang mengikuti isolasi karena memang kami upayakan itu. Dan hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat adalah saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Dekan Fakultas Kedokteran untuk ke depan ini kita mulai dengan membangun isu menaikkan imun. Artinya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun itu adalah protokol sudah tetap. Tetapi kami beranggapan bahwa ketika imun daripada seseorang itu tinggi, maka otomatis dia akan mampu menahan serangan COVID itu. Kalau turun otomatis pasti dia juga akan terpapar Pak ya. Sudah mulai kita mengkampanyekan bagaimana menaikkan imun dengan memakan makanan bergizi, istirahat dan macam-macam, dan itu Ibu Dekan sudah mempersiapkan itu. Mungkin minggu depan ini kita sudah membuat informasi itu ke semua media yang ada dan juga melalui pamflet-pamflet yang
kami siapkan itu supaya masyarakat kampus dan juga masyarakat umum tahu bahwa makan makanan seperti ini pasti mereka imun. Oke. Artinya juga ada edukasi yang diberikan terkait dengan apa yang mereka konsumsi, Pak ya. Baik, Pak Rektor, ini menarik tadi Pak Rektor mengatakan bahwa ini ada mahasiswa kedokteran juga, Pak, yang dilibatkan sebagai relawan COVID-19. Jumlahnya boleh tahu Pak berapa, Pak? Dan apa saja Pak fungsi yang sudah mereka laksanakan? 60 orang. Dan sejak awal-awal itu mereka sudah membantu dalam diberikan merelakan mereka membantu dalam keadaan itu, walaupun memang orang tua mereka juga merasa agak Keberatan mungkin. tetapi sebagai mahasiswa kedokteran mereka punya tanggung jawab di mana saja untuk membantu dalam kesehatan dan mereka rela. Oke. Bagaimana Pak tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak kampus sendiri, Pak, kalau berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan healthy lifestyle, protokol kesehatan dengan baik dan benar, Pak, di tengah-tengah masyarakat? Iya, jadi tetap kami menghimbau supaya warga kampus dimanapun dia berada, protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah itu harus dilaksanakan. Oleh karena itu setiap mahasiswa masuk ke kampus, kami tetap menginstruksikan supaya mereka harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak boleh berkerumun. Walaupun patut diakui bahwa mengatur mahasiswa ini juga tidak mudah. Betul, Pak. Karena mereka lama tidak Puluhan ribuan, Pak ya. Ya, 23.000 dan mereka lama tidak bertemu. Paling-paling mereka lupa bahwa ini sebetulnya ada kondisi pandemi COVID. Tapi tetap kami ketika melihat mereka berkerumun di mana, kami sampaikan kepada wakil rektor dan berkoordinasi dengan pihak keamanan supaya mereka diarahkan di bimbingan terus-menerus. Karena menurut kami perilaku ini harusnya datang dari para mahasiswa, karena mereka adalah kelompok elit strategis masyarakat. Mereka harus bisa mengkampanyekan secara baik, dan itu juga melalui proses pengenalan kampus kemarin. Saya menyampaikan itu juga untuk mereka harus bisa melakukan itu, dan materi yang disampaikan kemarin juga adalah materi mempersiapkan masyarakat kampus untuk masuk di era new normal. Itu disampaikan oleh Ketua Gus COVID-19 tahun 4, yaitu Ibu Dekan Fakultas Kedokteran. Itu salah satu materi khusus kami sampaikan kepada itu, dan diikuti lebih dari 5.000 mahasiswa. Otomatis dari 5.000 ini kalau 2-3.000 saya menjadi duta, otomatis mereka mampu mendapatkan itu. Artinya mereka menjadi good influencer, Pak ya, di tengah-tengah masyarakat dan bisa mengkampanyekan ini luar biasa sebenarnya. Baik, Pak Rektor, paling tidak ini juga berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, Pak. Bisa dirunut, Pak, sebenarnya proses belajar mengajarnya seperti apa, Pak? Karena ini juga berpengaruh sebenarnya terhadap prestasi mahasiswa itu sendiri, Pak, misalnya. Iya. Otomatis karena sudah diinstruksikan bahwa tidak boleh kuliah tatap muka konvensional seperti dulu tatap muka, maka daring menjadi alternatif yang bukan lagi alternatif tapi suatu keharusan. Dan itu kami lakukan dengan tetap memantau perkembangannya, karena wakil rektor bidang akademik juga saya menginstruksikan untuk senantiasa memantau perkembangan perkuliahan itu, dan laporan kami tetap sampai ke Jakarta perkembangan itu, karena siang ada perkembangan rektor secara online. Dan tahun ini mulai di semester ini 87 program studi yang ada itu kami beli semua satu program studi dengan Zoom meeting. Jadi ada 80 Zoom yang mereka bisa gunakan secara virtual, Pak ya. Virtual, dan dosen diminta semua memberikan materi di situ dan kami pantau perkembangan. Jangankan itu, ujian proposal, ujian sarjana, ujian magister, doktor juga kami lakukan secara virtual. Dan kemarin kami melakukan ujian doktor dengan menghadirkan pengujian dari Unhas dan melalui proses daring. Luar biasa sekali. Baik, Pak Rektor, menutup obrolan kita di hari ini, Pak, apa yang ingin Bapak garis bawahi, catatan Bapak, Pak, terkait seruan bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, dan juga khusus untuk para sivitas mahasiswa yang ada di dunia kampus sendiri. Silakan, Pak. Iya. Jadi suatu hal yang sangat penting dan menentukan menghadapi pandemi COVID-19 adalah perilaku yang harus berubah. Baik dia dosen, baik dia mahasiswa, baik dia pimpinan di daerah ini, baik masyarakat biasa, semuanya harus menyadari bahwa pandemik ini penularannya dari manusia ke manusia. Oleh karena itu manusia menjadi aktor utama dan juga sekaligus penyebab utama terjadinya penyebaran itu.
Dengan sendirinya perilaku itulah yang menentukan. Jadi kalau dibilang pakai masker, harus pakai masker. Jaga jarak, harus jaga jarak. Cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun harus dilakukan. Dan tidak boleh berkerumun adalah hal yang harus dilakukan. Tanpa itu maka perilaku yang lama itu akan tetap kita bawa, dan akhirnya pandemi ini tidak akan selesai karena manusia menjadi segala-galanya. Dengan sendirinya saya mengharapkan baik masyarakat biasa maupun masyarakat kampus, organisasi apapun termasuk organisasi keagamaan, tanggung jawab kita adalah bagaimana merubah atau mendidik, mengajarkan bagaimana berperilaku yang baik di era ini, karena kita harus sadar dulu bahwa kita sudah berada di era yang tidak lagi mungkin kita kembali ke era yang dulu. Kita harus maju ke depan, kita harus melaksanakan aktivitas kita, tetapi serentak dengan itu perilaku kita harus berubah. Oleh karena itu kata kunci adalah disiplin, merubah mindset pola pikir kita itu, dan bagaimana menerapkannya secara tertib. Tanpa itu maka kita akan sulit menghadapinya. Jadi era new normal sebentar, kalau sudah kita melewati ini tetap kita melaksanakan itu, dan kita tetap mengharapkan bahwa pandemi ini akan berlalu, dan semua berlalu sangat tergantung pada perilaku kita sebagai manusia. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor atas waktu dan juga bincang-bincangnya di hari ini. Semoga ini menjadi sebuah nilai lebih bagi kita seluruh masyarakat yang ada di Maluku, Pak, untuk bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti sekarang, Pak, mungkin kita akan menerapkan seluruh protokol kesehatan dimanapun kita berada dan kapanpun kita melaksanakan semua aktivitas kita. Ya, saya tutup obrolan kita di hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa.